Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Xiaoyan melangkah maju perlahan dan hati-hati memeriksa garis-garis di pintu hitam. Xiaoyan selalu merasa bahwa tempat ini tidak mudah, jadi dia berhati-hati tentang segalanya. Setelah melihat garis-garis di gerbang hitam, Xiaoyan perlahan-lahan menoleh dan melihat gunung dewa hitam terkondensasi menjadi seukuran telapak tangan di tangan Xiao Zhan, kemudian Xiao Zhan mengendalikannya untuk membengkak ke ketinggian satu orang. Itu bisa dibedakan dengan jelas. Setelah perbandingan yang cermat, Xiaoyan menemukan bahwa garis-garis di gerbang hitam memiliki efek yang sama dengan garis-garis di gunung dewa hitam, dengan bentuk yang sama, tetapi tidak ada garis yang sama sekali mirip, tampaknya teknik ini berasal dari orang yang sama. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan benua pertempuran atau benua pertempuran, jadi aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku harus memanggil Ding Yue dari lingkaran ruang angkasa. Setelah membandingkan Ding Yue, mulutnya terbuka lebar dan wajahnya tampak curiga. Lalu dia berkata, teknologi Heihe ini sama dengan gunung Heishan dari Dewa Heishan. Ding Yue berkata langsung dan dengan tegas, Xiaoyan juga sedikit terkejut setelah berbicara, jadi, bukankah ini benar-benar sisa-sisa Raja Montenegro? Jadi, ini juga peninggalan Raja Montenegro. Xiaoyan berbicara keraguan di dalam hatinya, Ding Yue melangkah mundur 2 langkah pada saat ini, menatap 3 karakter besar kota Tianji di atas gerbang, dan matanya tiba-tiba panas. Bangun. Segera, Ding Yue menggelengkan kepalanya, memancarkan daya tariknya di matanya, dan berkata kepada Xiaoyan, kota Tianji adalah salah satu tempat kelahiran sains dan teknologi Minghe dahulu kala. Kota Tianji pada waktu itu dapat digambarkan sebagai gempa besar dan banyak orang kuat datang kota Tianji hanya mencari senjata yang dilemparkan oleh Styx teknologi, dan Gunung Dewa Hitam Heishan yang terkenal dibuat dari tempat ini, teknologi tersebut berarti, bahkan sekarang, itu adalah teknologi teratas. Petik 2. Oh, mengapa begitu kuat sehingga beku di bawah gurun tanah warisan? Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar Ding Yue memujinya, tetapi dia lebih penasaran bagaimana Ding Yue akan begitu kuat sehingga kota Tianji akan menjadi terkubur di sini. Setelah bertanya, Ding Yue juga meluangkan waktu sejenak untuk melihat-lihat dan mengamati lingkungan sekitarnya, suhunya sangat rendah, Ding Yue melihatnya lagi dan berkata dengan terkejut. Kota ini sebenarnya beku di gua es yang besar. Yang paling menakjubkan adalah ia bergerak. Ding Yue melihat ke atas dan memandangi lapisan es yang melotot, dan semua orang memandangi mata Ding Yue. Pergi, dan kali ini, melihat jurang sebelumnya, mata semua orang menyusut pada saat ini. Karena rambut mereka, gua es yang baru saja mereka masuki telah melintasi tebing. Aku percaya, mengapa beku yang kita masuki menghilang. Xiao Zhan tiba-tiba melompat kaget dan meledak di ruang yang sunyi. Tiba-tiba, mata semua orang mengeluh, Xiao Zhan buru-buru menutupi dirinya. Mulut. Sungguh, mereka bergerak, sehingga mereka hampir tidak bisa menjelaskan mengapa Gong Jing dan mereka menghilang setelah memasuki gua. Mungkin kita sama sekali bukan gua. Xiaoyan juga menyipitkan matanya, seperti kata Ding Yue. Situasinya memang benar. Apakah kota ini penuh dengan institusi? Ketika dia tiba di sini, Xiaoyan secara alami peduli bagaimana memasuki kota, termasuk bahaya apa yang mungkin dia hadapi. Ding Yue berkata, dia berjalan perlahan ke pintu hitam lagi, ujung jarinya menyentuh pintu dingin, dan telapak tangannya lewat, dan pintu hitam itu mudah dibuka dengan sedikit kekuatan, celah kecil, tapi cukup untuk dilewati. Dengan dorongan ini, Ding Yue secara alami mengambil langkah mundur, dan sepertinya pintu akan didorong dengan mudah. Kakak, setelah pintu membuka celah, sepertinya terjebak oleh sesuatu, dan tiba-tiba tidak bisa membukanya sepenuhnya. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah lengan menonjol dari celah pintu hitam, yang tiba-tiba mengejutkan Ding Yue, dan Jingduo selalu di belakang Ding Yue saat itu. Ditarik di belakangnya, Xiao Zhan bergegas keluar, menghancurkan lengan itu dengan keras, lengan itu benar-benar hancur menjadi saus daging oleh Xiao Zhan secara langsung, dagingnya kabur. Apa yang terjadi? Kerumunan itu berdegup kencang ketika situasi tiba-tiba terjadi, dan Xiao Zhan lebih berani, dan penguasa lengan menarik lengan keluar dari pintu.
Ketika ini ditarik keluar, semua orang mendesis dengan dingin, mata Geng Ping tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan kulit kepalanya mati rasa segera, seolah-olah ada banyak semut yang merayap di kulit kepalanya. Ini adalah anggota tim Lanshan, bukankah mereka semua jatuh ke dalam jurang, mengapa mereka muncul di sini? Geng Ping melihat gambar di depannya, suaranya sedikit serak. Apa yang ditarik oleh Xiao Zhan adalah mayat, yang telah benar-benar beku, terlihat cukup lengkap, kecuali satu lengan patah oleh Xiao Zhan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Xiao Yan juga terdiam untuk sementara waktu, dan situasi aneh ini juga ditemui untuk pertama kalinya. Gadis-gadis yang pemalu semua terlihat sedikit berubah, dan segera menonton dengan waspada. Pada saat ini, Ding Yue tiba-tiba berkata, "Jangan panik, orang ini seharusnya hanya karena kota ini berubah, dan mayatnya membeku, dan jatuh langsung ke kota dari atas. Meskipun hanya spekulasi saya merasa seperti ini." Xiao Yan mengerutkan kening. Melihat pintu hitam saat ini, ada firasat buruk, tapi langkah ini harus dilanjutkan. Xiao Yan masih mendekati pintu dan ingin melihat bagian dalam melalui celah-celah di pintu. Namun, ia menemukan bahwa tidak ada yang terlihat di dalam. Xiao Yan bukan orang yang takut pada sesuatu. Pintu itu benar-benar terbuka. Ternyata mayat itu telah menempel pintu sebelumnya. Ketika Xiao Yan mendorongnya pada saat ini, pintu itu benar-benar terbuka. Hah! Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba melanda, dan sosok semua orang diambil kembali oleh angin kencang ini untuk beberapa langkah. Dengan angin kencang ini, rasa yang sangat tidak nyaman keluar, tidak berdarah, tetapi rasa busuk seperti ini, saya tidak tahu apakah itu alasan mengapa suhunya sangat rendah, rasanya tidak kuat. Ding Yue kembali ke cincin ruang angkasa Xiao Yan lagi. Dia memahami misinya dengan baik, dan memberi semua orang peralatan teknologi Heihe. Dia tidak perlu berpartisipasi dalam hal-hal seperti petualangan. Gerbang kota dibuka, dan cahaya langsung menghilangkan kegelapan di dalam. Langit menyala di tubuh Xiao Yan untuk melihat situasi di dalam. Di dalamnya semua bayangan hitam, yang semuanya adalah bayangan manusia, berdiri dengan rapi. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, mungkinkah ada orang yang hidup di kota ini? Sosok Xiao Yan lebih dekat lagi, dan bayangan hitam terdekat Xiao Yan benar-benar jelas. Bayangan hitam ini memang orang, dan mereka bisa dengan jelas melihat ekspresi di wajah mereka. Ada orang-orang setengah baya dan anak-anak di bawah bayang-bayang, yang merupakan tempat kemakmuran. Setidaknya itu tampaknya makmur, tetapi mereka membeku, seolah waktu dibekukan untuk sesaat, dan mereka sepertinya tidak punya waktu. Ini adalah kota yang sangat makmur, mati, penuh dengan orang di mana-mana, tetapi tanpa jejak vitalitas, semua orang di kota ini membeku sampai mati. Melihat pemandangan ini, mata semua orang yang perlahan berjalan ke kota juga sedikit menyusut. Saya benar-benar tidak bisa menebak mengapa kota yang makmur ini menderita bencana yang sangat dahsyat. Kota ini tidak kecil, tetapi menara dan menara ada di mana-mana, bahkan tanpa aktivitas manusia, dapat dibayangkan bahwa kota itu dulu makmur dan megah. Kerumunan berjalan ke depan, dan pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba datang di depan mereka. Xiao Yan segera membuat gerakan untuk berhenti bergerak, dan orang banyak segera menahan napas. Di ruang gelap yang asli, suara aneh tiba-tiba muncul. Semua orang tiba-tiba terkejut. Xiao Yan berjalan dengan hati-hati dan menurunkan sosoknya untuk melihat apa yang ada di depan. Kota ini bukan jenis hitam yang tidak dapat melihat 5 jari, karena cahaya redup yang dipancarkan oleh lapisan es samar-samar dapat melihat beberapa kondisi di kota. Jika Anda masuk ke dalam, tidak ada tubuh beku, dan mata Xiao Yan agak aneh. Xiao Yan pertama kali melihat World of Warcraft. Daging dan darah tubuh Warcraft sudah membusuk, tetapi matanya ada cahaya biru redup, dan bahkan terlihat di antara tulang dan daging busuk, jantung biru muda berdetak perlahan. Meskipun badan-badan Warcraft ini busuk, mereka masih tampak hidup, mata mereka lebih gesit, bukan jenis stagnasi, dan mereka tampaknya dapat berpikir secara umum. Ketika Xiao Yan melihat situasi ini, dia segera ingat bahwa Ding Yue juga akan menggunakan tubuh Warcraft untuk membuat tampilan Warcraft, dan dia memiliki kekuatan bertarung yang baik. Gu Minghe Warcraft. Suara Ding Yue di cincin luar angkasa sedikit terkejut. Bukankah itu sama dengan Warcraft yang kamu buat? Xiao Yan bertanya. Meskipun kebenarannya serupa,
yang terkuat dari Warcraft yang dibangkitkan oleh Guminghe Teknologi adalah bahwa ia dapat mempertahankan setengah dari sihir Warcraft, yang jauh lebih kuat daripada serangan naluriah Warcraft yang saya buat, dan teknologi ini, konon hanya jantung Styx yang diperlukan untuk menyadarkan Warcraft. Level seperti itu, telah lama hilang. Ding Yue berkata dengan kaget. Jadi hati ada di mana hati itu? Xiao Yan terus berbisik. Hati. Sejauh yang aku tahu, mereka memiliki dua hati, satu hidup dan yang lain sangat tersembunyi. Setiap Warcraft berbeda. Hal ini dilakukan untuk membuatnya lebih mudah bagi mereka yang ingin menghancurkannya. Ketika Xiao Yan mengerutkan kening, berpikir tentang bagaimana menghadapi hantu kuno Warcraft ini, tiba-tiba ada kentut keras di belakangnya. Tidak, maafkan aku tidak bisa menahannya, camilan Qianning telah makan lebih banyak. Xiao Zhan memerah dengan permintaan maaf dan berkata dengan permintaan maaf bahwa tidak ada suara di sini, kentut ini, di ruang sepi ini, rasanya seperti guntur. Jika situasinya tidak mendesak, Nan Erming dan Badai diharapkan untuk melawan jeritan menjadi babi. Sama seperti kamu, Nan Erming berbisik, Xiao Zhan menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Begitu suara keluar, Warcraft asli yang telah berbaring di tanah tiba-tiba berbalik dan berdiri dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah langkah maju menuju Xiao Yan. Untungnya, hanya satu, Brother Rancang, kami berdua bergabung untuk menyelesaikannya dengan cara tercepat, agar tidak menakuti ular itu. Xiao Yan memandangi Warcraft Kirenren yang datang dengan cepat, tampak seperti kadal, dua hanya cakar yang tajam yang memancarkan dinginnya dingin dalam dinginnya. Rancang mengangguk, dan segera Xiao Yan dan kedua tubuhnya seperti dua anak panah dari tali, siap untuk pergi. Xiao Yan berubah menjadi busur suci di tangan kanannya dan menarik tali dengan tangan kirinya, tiba-tiba dia membuka busurnya dan membidik jantung berdetak biru yang Wow bisa melihat melalui kerangka. Hah! Dengan suara angin yang kencang, panah Sein Celestial tiba-tiba melesat keluar, pada saat yang sama, tubuh kekar Rancang menyapu mangsanya seperti seekor harimau yang telah lama menunggu di rumput. Dengan suara keras, jantung Warcraft Blue tidak terkecuali ditembak langsung oleh Sein Celestial Arrow Xiao Yan, tetapi seperti yang dikatakan Ding Yue, Warcraft ini benar-benar memiliki dua hati. Setelah ledakan, itu benar-benar jengkel, dan kepalanya hampir menjerit, dan di tengahnya ada bayangan gelap yang melemparkannya ke tanah secara tiba-tiba, dan kemudian kepala Warcraft itu langsung terbunuh dan Rancang memelintirnya. Turun. Rancang segera berdiri dan bertepuk tangan santai, tampilan yang sangat sederhana. Kakak Rancang, berhati-hatilah. Pada saat ini, Ye Feiyu segera meminumnya, cakar bersiul, dan Rancang bergegas menghindarinya. Pakaiannya masih dipotong dan dibuka, hampir menyakiti dagingnya. World of Warcraft, dengan kepalanya terbuka, sebenarnya berdiri lagi, dan World of Warcraft tanpa kepalanya tampaknya tidak kecewa. Brengsek, teriak Rancang, dan dia maju selangkah, dengan kekuatan fisiknya yang kuat terbungkus sumber kekekalan yang kuat dan meledak keluar dari kekuatan besar. Dia memeluk Warcraft langsung dan menutup lengannya. Kencangkan, ganas. Klik. Saya hanya mendengar bunyi patah tulang Warcraft, ternyata jantungnya yang kedua disembunyikan di ekornya. Setelah Rancang menemukannya, ia dengan cepat meremukkannya dan menghancurkannya. Warcraft ini berhenti bergerak. Kekuatan fisik Warcraft ini setidaknya sebanding dengan Samsung Fighting Fairy. Jika itu bukan serangan menyelinap, aku takut itu tidak akan begitu mudah untuk membunuh, kata Xiao Yan perlahan melihat mayat di tanah, dan semua orang datang perlahan. Semua merasa lega. Namun, pada saat ini, ketika semua orang melihat ke dalam kegelapan di kejauhan, mata mereka menyipit ke ukuran lubang jarum. Xiao Shao, sepertinya kita menerobos masuk ke sarang Wow. Dalam kegelapan, cahaya biru pudar terus muncul satu demi satu, padat menyebar menuju kegelapan. Sekilas, tampak padat dan padat. Seberapa banyak Warcraft semacam ini? Pada saat ini, semua orang merasakan kulit kepala pecah, seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di atas kulit kepala. Kakak Xiao Yan, aku khawatir jumlah ini sulit ditangani. Apakah kita harus menerobos seperti ini? Tanya Geng Ping dengan ekspresi muram. Sekarang di mana mereka berada di ujung kota Tianji, disinilah terdapat banyak sungai hantu kuno di Warcraft, dan pemandangan seperti apa yang akan terjadi di kota itu.
Namun, salah satu pertanyaan yang masih melekat di benak Xiao Yan adalah apakah ada harta di tengah kota yang layak untuk petualangan mereka, tidak akan rugi jika mereka tidak bisa masuk tanpa kerja keras. Boom! Namun, pada saat ini, seluruh kota Tianji tiba-tiba menyala. Sumber cahaya ini adalah pusat kota yang jauh, dan ada lingkaran di atasnya. 3 lubang perlahan-lahan bergerak di sekitar bola. Pada saat cahaya itu menyala, saya melihat Guminghe Warcraft yang lebat dan kuno dalam kegelapan yang tak terlihat hampir secara instan, beberapa tidak memiliki kepala dan beberapa busuk, tetapi mereka masih memiliki kekuatan menyerang. Awalnya mereka tertarik oleh Xiao Yan di sini, tetapi bola cahaya yang tiba-tiba menyala menarik semua World of Warcraft yang padat ini, dan kemudian mereka tidak pernah melihat Xiao Yan secara langsung, berdiri kiki, menghadap cahaya di kota dengan penuh semangat. Bola melesat pergi, dan seluruh kota tampak bergetar saat ini. Ada apa? Semua orang tampak bingung. Mata semua orang terkondensasi pada bola cahaya, dan kemudian mereka semua saling memandang satu sama lain. Bola cahaya ini tiba-tiba menjadi terang, cahaya itu tampaknya tidak alami, tetapi lebih buatan. Mungkin, seseorang menyalakan organ kota yang sangat kutub ini. Geng Ping menebak, dan tebakan ini memang sangat mungkin. Jika ini masalahnya, kita harus bergegas. Jika kamu tidak melakukannya, maka jangan katakan apapun tentang warisan. Aku khawatir tidak ada lagi terak yang tersisa. Rancang juga mengangguk dan setuju dengan Geng Ping. Melihat gua es yang besar ini, kita bisa tebak ada lebih dari satu cara ke sini. Ayo pergi. Xiao Yan tidak masuk akal, dia berteriak langsung dan terbang menuju pusat kota. Roar, roar. Seluruh kota Tianji dipenuhi dengan deru binatang buas, dan bola cahaya ditangguhkan di udara. Di bawah bola cahaya itu adalah World of Warcraft yang padat, semua melihat bola cahaya yang berputar di tengah. Pada saat ini, ada lebih dari selusin angka di samping bola cahaya, semua memancarkan suasana yang sengit, keterampilan bertarung meraung, dan terus-menerus membombardir kerajinan batu sungai Styx kuno yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kota. Tetapi Warcraft ini dengan dua hati sulit untuk dibunuh, dan belasan orang yang membunuh World of Warcraft ini hanya membuang-buang uang. Dengan rotasi bola cahaya, World of Warcraft ini menjadi semakin gila, dan terus-menerus berkumpul di sini. Itu tidak akan bekerja seperti ini, kenapa ada begitu banyak World of Warcraft, sial. Di udara, aku perlahan merasakan tekanan. Tidak, kita harus mundur sementara, kalau tidak kita akan dihancurkan oleh Warcraft sialan ini. Suara-suara keluar, tampaknya, mereka tidak menemukan bahwa Warcraft ini memiliki dua hati, hanya untuk mengetahui bahwa Warcraft ini sulit untuk diperangi kematian, masih ada kekuatan serang tanpa menghancurkan mayat. Tim ini dipimpin oleh seorang Qianying, yang sedikit mengernyit, tampaknya melihat bahwa bayi itu ada di depan matanya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Seperti semua orang tahu, di kota surga ini membeku di gua es, dengan cahaya yang dipancarkan oleh bola cahaya, di bawah kota, sepasang mata biru gelap perlahan dibuka, tidak hanya di mata itu hanya warnanya yang lebih gelap, dan ada jejak kecemasan, dan tampaknya seseorang telah mengganggu mimpinya. Ia berdiri, dan dengan kakinya, mengikat kawat besi ember, tetapi kedua kawat besi itu berkarat, dan aku tidak tahu berapa tahun untuk membusuk. Dalam kegelapan, saya mendengar dua suara keras, peng-peng. Segera, dalam kegelapan, hanya dua kabel besi tebal yang putus. Pergi. Pada titik ini, tim di samping bola lampu baru saja akan dievakuasi. Boom! Ada suara keras di tanah, dan di sisi bola cahaya ada bayangan gelap yang meledak dari bumi, kecepatan sangat cepat dan melintas melalui tim. Ups! Sesuatu diserang oleh Duan Yun. Suara panik datang dari tim. Saya melihat bahwa bayangan hitam berhenti, dan semua orang melihat dengan penuh perhatian. Itu adalah sosok, semua hitam, dan mata semua orang menyusut. Di tangan bayangan hitam ini, ada kepala berdarah, dan kepala ini benar pria itu berteriak dalam suara itu. Duan Yun sudah mati. Munculnya pemandangan ini hampir membuat semua orang memikirkannya. Ini, apa ini? Cepat mundur. Hampir semua orang melihat adegan ini dan tubuh mereka gemetaran. Dalam kepanikan, sebuah suara cemas menjerit, dan kemudian, selusin dari mereka dengan cepat mundur tanpa berbalik. Dia bahkan tidak pergi untuk melihat apa bayangan gelap itu. Duan Yun adalah samurai bintang 3 dan langsung lenyap.
Adegan ini membuat semua orang ngeri. Miss Waterpearl, tempat ini seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bayi di sini bukan sesuatu yang saya mampu. Pria yang berbicara adalah seorang pria dengan kemunduran fisik. Dia bisa masuk ke Six Stars, tetapi bayangan hitam tadi benar-benar mengganggunya, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Pada saat yang paling mengerikan, dia tidak merasakan setengah dari bayangan hitam itu. Nafas halus. Sial, legenda itu benar. Dikatakan bahwa kota itu dulunya adalah kota yang subur. Namun, karena orang kuat yang mengendalikan teknologi Sungai Heming melanggar aturan, dia ingin membuat dewa-dewa yang jatuh menjadi sesuatu seperti jangkrik mirip Warcraft membuat jangkrik penjaga, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa dewa berjuang benar-benar hidup, tetapi ia berubah menjadi binatang yang tidak rasional. Ia disebut Dewa Jatuh. Bayangan gelap yang baru saja kita lihat jelas adalah Dewa Jatuh yang legendaris. Ini adalah mutiara air yang diimpikan oleh banyak pria yang dikutip di lelang Hongmeng, bahkan jika mereka mati. Suizuer berkata ketika dia melangkah mundur, dia mengenakan atasan lengan baju merah ketat dengan aroma mawar merah, rok bunga pirus merokok di bawah pinggangnya, dan busur lembut diikatkan di pinggangnya. Jasper bengkak dengan Phoenix, dan sosok rampingnya ramping dan menawan. Bahkan dalam adegan yang bergejolak ini, kaki panjang dan postur Suona sangat menarik. Mundur, kalau tidak kita semua harus mati di bawah tangan dewa yang jatuh ini. Pria dengan kekuatan bintang 5 tertinggi berkata pucat, karena dia merasa sangat sedih pada saat ini. Suizuer menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian menghela nafas, berkata, dalam legenda, selama dia bertemu orangnya, tidak ada yang bisa selamat, dan kita mungkin tidak bisa pergi. Lebih dari selusin angka hampir mundur dengan keras, dan kecepatannya sudah sangat ekstrim. Ketika mereka pertama kali memasuki kota, mereka juga merasa bahwa kota Tianji tidak terlalu besar. Itu seperti seabad. Ah, jangan bunuh aku. Tepat ketika kata-kata Suizuer turun, sebuah bayangan melintas, dan selusin orang kehilangan satu lagi. Adegan ini hampir mengubah wajah semua orang, banyak orang menggigit lidah mereka secara langsung, memuntahkan darah, membakar hidup, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Tampaknya dalam menghadapi bayangan gelap ini, tidak ada ruang untuk melawan. Setiap kali Anda memflash, sebelah Suizuer mengertakkan giginya langsung dan terbang. Pada saat hidup dan mati, dia tidak bisa lagi mengendalikan Suizuer. Segera, wajah-wajah Suizuer sedikit berubah. Pada saat ini, tim itu benar-benar dikalahkan, semua melarikan diri, dan menghadapi krisis hidup dan mati, tidak ada begitu banyak orang yang benar-benar benar. Ketika saya melihatnya seperti ini, saya bisa menebak bahwa sebagian besar tim ini dibuat sementara, tidak ada solidaritas sama sekali, dan ketika mereka dalam bahaya, mereka semua terbang dengan cara mereka sendiri. Mata Suizuer menyusut. Pada saat ini, semua orang meninggalkannya. Tiba-tiba, Suizuer mundur, dan kekuatannya tidak rendah. Di babak pertama hutan gelap, itu adalah terobosan yang sukses. Di awal perjalanan bintang 5, kekuatan seperti itu sudah cukup bagus. Tapi Waterpearl bukan tipe kecepatan atau kekuatan. Dia mundur dengan kecepatan paling lambat. Setelah berteriak, Waterpearl tahu bahwa dia mungkin tidak bisa pergi hari ini. Bayangan gelap terus menyala, hanya beberapa orang yang terbunuh oleh belasan orang. Dengan kecepatan ini, semua orang akan terbunuh dalam kurang dari setengah kolom dupa. Bayangan gelap telah menyapu tidak jauh dari Suizuer. Pada saat ini, dia masih memegang setengah dari 2 mayat di tangannya. Darahnya menetes dan dia tampak sangat kejam. Dalam kegelapan, bayangan itu perlahan-lahan menoleh, dan sepasang mata biru gelap tampak begitu meresap dalam kegelapan. Saat dia berbalik untuk melihat Suizuer, Suizuer tiba-tiba kehilangan warnanya dan hampir tidak menangis. Suara angin sepoi-sepoi terdengar, itu hanya bayangan hitam yang berkedip yang telah mencapai mutiara air, dan fitur-fitur indah terdistorsi pada saat ini. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas melihat bayangan gelap di depannya, di pipinya. Ini semua debu, menutupi semua fitur, dan baju besi di tubuhnya sangat gelap. Telapak tangan terangkat, dan pada telapak tangan hitam, kelima jari semuanya memiliki kuku tajam seperti bilah, dan mereka menjarah ke arah Waterpearl. Pada saat hidup dan mati, Suizuer tidak peduli, wajahnya berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan perisai hitam.
Doraemon. Bayangan cakar hitam robek pada perisai yang dipegang oleh dua tangan kecil Suizuer, tetapi saat berikutnya, perisai itu dipotong langsung menjadi beberapa bagian, kekuatan serangannya mengerikan, dan satu cakar seperti dia lagi melolong datang. Dan pada saat ini, dia merasakan telapak tangan menjulur dari pinggangnya, dan menghentikannya langsung. Pada saat ini, wajah cantik Suizuer ada di atas, dan dia segera melihat wajah tampan. Pada saat ini matanya menatap bayangan gelap di depan. Cakar Black Shadow meraung, tetapi tubuhnya stagnan, dan beberapa suara aneh tiba-tiba terdengar di bawah. Kabel-kabel dewa bundel. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam kegelapan, aku melihat beberapa tali cahaya keemasan menghambur pada dewa yang jatuh itu. Sekitar 30 orang meledak pada saat bersamaan. Serang hatinya. Suara minuman keras terdengar tiba-tiba, dan Xiao Yan menghentikan Suizuer. Dia melirik Suizuer dan mengabaikannya, tetapi tubuhnya menjarah. Diserang oleh bayangan. Saya melihat beberapa bayangan bergegas ke langit, tangan api Xiao Yan dicampur dengan Rai Mang langsung memukul dada bayangan hitam. Ada suara gemericik, nyala api menyebar, tetapi suara patah tulang tidak pernah terdengar, tetapi sosok Xiao Yan adalah bom terbalik, seolah-olah itu di piring besi, kekuatannya sama sekali tidak berguna. Segera, tinju mirip gunung rancang juga bersiul. Kekuatan fisiknya lebih kuat daripada Xiao Yan. Tinju ini akan didukung oleh dewa yang jatuh yang terjebak oleh tali, tapi sepertinya masih tidak selaras. Menyebabkan kerusakan kuat. Kekuatan fisik yang bagus, ini benar-benar mustahil untuk Dou Xian. Rancang berseru, dan matanya penuh dengan ketakutan. Hah! Sensuo yang dibundel hancur secara langsung, pada awalnya mengira jika itu macet untuk sementara waktu, itu akan dapat membombardirnya secara langsung. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya semua meremehkan kekuatan dewa jatuh ini. Dang 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 dang. Untuk sementara waktu, tim yang tak kenal takut dan tim spiritual Geng Ping, semua keterampilan bertarung muncul tanpa akhir, meledak di tubuh dewa yang jatuh, dan tiba-tiba, cahaya yang cemerlang meledak di seluruh kegelapan, ledakan kemampuan, timbul setelah gelombang setelahnya, setelah itu, aku melihat bayangan hitam berdiri, dan itu tidak terluka. Bayangan itu melintas, dan kecepatannya sangat cepat. Sejenak, pakaian Xiao Yan telah ditarik. Tindakannya adalah merobek Xiao Yan secara langsung menjadi dua. Ketika waktunya terlambat, tangan rancang memukul jatuh secara langsung. Di atas kepala dewa, kekuatan raksasa masih mengguncang bentuk tubuh dewa yang jatuh, pada saat yang sama, tangan Xiao Yan terbakar, dan tinju menghantam dadanya lagi. Dengan tamparan, dewa yang jatuh itu diusir lagi. Brother rancang, sulit untuk berurusan dengan monster ini. Xiao Yan merasa lengannya kaget dan terluka, dan dia tahu bahwa bayangan di depannya bukanlah tunggul yang buruk. Kekuatan fisiknya sangat kuat, kecepatannya cepat, dan kekuatannya sebanding dengan dewa yang bertarung, tapi, dia sepertinya tidak memiliki sumber gas, tidak ada sumber gas abadi, dan tidak ada sumber gas dewa. Sepertinya dia hanya memiliki tubuh dewa yang bertempur. Dalam hal ini, bukan berarti tidak ada peluang kemenangan. Rancang dengan cepat menganalisis, tampak seperti 5 besar dan 3 kasar rancang, pada saat kritis, kemampuan pengamatannya cukup hati-hati. Xiao Yan mengangguk, secara alami merasakan keanehan dari tubuh hitam. Brother Xiao Yan, beri aku sedikit waktu dan tunggu aku untuk mengatur matriks, dan dia pasti akan menjebaknya. Pada saat ini, Geng Ping berkata perlahan, dia memimpin timnya, tekniknya luar biasa, seberkas cahaya berkelip di antara bayang-bayang, sangat cepat membentuk segel misterius. Xiao Yan sedikit mengangguk, pada saat ini setiap kekuatan memiliki peran. Segera, Xiao Yan mengeluarkan Ling Yun Xuantian dan untuk langsung menelan pintu masuk, segera, kekuatan Xiao Yan meroket, dari bintang 4 akhir ke tengah bintang 5 Dou Xian. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sedikit menggigil, sosok yang identik muncul di sampingnya. Teknik pertarungan ini dimenangkan olehnya di hutan gelap, tetapi konsumsinya sangat besar. Jika tidak bergantung pada Ling Yun Xuantian dan untuk meningkatkan kekuatannya, konsekuensi dari melakukan teknik pertempuran ini secara paksa akan menghabiskan semua teknik tempur dalam tubuh. Namun, setelah Ling Yun Xuantian dan dilayani, gas sumber abadi tubuh Xiao Yan tidak habis, dan ia mengambil beberapa gas sumber abadi untuk pulih sebentar. Brother rancang,
Tunjukkan kartu Hall secara langsung, kalau tidak kita tidak bisa menghentikannya. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Rancang segera mengangguk, dan tiba-tiba tinjunya berubah menjadi warna gelap, dan bagian atas tubuhnya adalah bintang 5. Kekuatan juga meledak. Hah! Hah! Suara dua ledakan mendesis meledak langsung di udara kota. 150 lajur, 200 lajur. Xiao Yan dan avatarnya, memegang di tangan mereka 200 lotus api jalan, ini dan beberapa melebihi batas Xiao Yan. Serangan seperti itu Xiao Yan pasti akan menjadi bumerang tapi Xiao Yan tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Jika dia masih mempertahankan sarana dan diserang balik oleh dewa yang jatuh, kerusakan. Teknik avatar kutub bayangan Xiao Yan juga menyebabkan Rancang, yang berada di samping, tertegun. Jika ia tidak menonton pertunjukan Xiao Yan, ia tidak akan tahu mana yang merupakan tubuh sejati Xiao Yan. Segera, Rancang dan dua Xiao Yan berlari bersama, meledakkan menuju dewa yang jatuh. Xiao Yan dan avatarnya, dengan api dan cahaya di lengannya, berjalan dengan kekuatan besar. Xiao Yan dan kedua avatarnya, Rancang, sangat cepat, kedipan mata ada di depan dewa yang jatuh. Tinju ketiganya hampir langsung meledak dalam sekejap, angin kepalan mengoyak udara dan membuat semburan suara. Boom! Tiga tinju meraung hampir pada saat yang sama. Xiao Yan dan Rancang masih sedikit percaya diri, dan mereka tidak bisa membunuh setidaknya selapis kulit. Kulihat bayangan itu perlahan mengangkat tangannya, tidak takut, tinjunya mengarah ke Rancang dan Xiao Yan bersama. Oh! Dua kekuatan ganas dibombardir bersama-sama di udara itu, seperti perbandingan, sumber Rancang dan Xiao Yan sian melonjak, dan seluruh tubuh terpesona dengan cahaya. Tampaknya kuat, tetapi di sisi lain, tubuh dewa yang jatuh tidak memiliki jejak sumber gas. Ini adalah serangan yang sangat sederhana. Sederhananya, itu benar-benar tergantung pada kekuatan fisik. Boom! Xiao Yan dan avatarnya, lotus api unggun api di atas dua pasang kepalan tangan semuanya tidak terlindungi, gelombang nyala ledakan 200 lotus api meledak dari jari-jari, dan lengannya mengirim rasa sakit yang hebat. Xiao Yan mengertakkan gigi. Tidak bisa mengendalikan begitu banyak, bersiul ke bawah. Xiao Yan dan avatarnya semua menuangkan api-api ke arah dewa yang jatuh. Kekuatan Jiu Quan sudah sangat eksplosif. Pada saat ini, dengan avatar, kekuatan Jiu Quan langsung berlipat ganda. Dengan peningkatan Ling Yun Xuan Tiandan, kekuatan Xiao Yan mengerikan di tengah-tengah pejuang bintang 5. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup untuk membuat kartu Hall. Ditambah dengan avatar kutub bayangan, gandakan kekuatan ledakan pemadam kebakaran yang sunyi, bahkan Six Star Fighter akan terguncang. Meskipun sisi Rancang tidak terlihat seperti Xiao Yan yang cantik, tapi tinjunya berubah menjadi hitam, dan dia bisa merasakan tinjunya juga dengan kekuatan penghancuran yang kuat. Energi meledak seperti ini, seperti meteorit yang bertabrakan, yang sangat kuat, tersapu di antara dua tabrakan. Riak-riak energi yang dihasilkan beriak. Di mata di bawah, wajah Sui Zuer penuh dengan horor, dia melihat pertempuran sengit di atas, dan untuk sementara waktu dia belum pulih. Geng Ping memimpin timnya untuk mengatur susunan dengan kecepatan tercepat, ia juga terinfeksi oleh akibat ledakan, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Kekuatan yang baik. Dalam waktu singkat, pertumbuhan Bruder Xiao Yan mengerikan, jadi terus. Geng Ping berkata, matanya berbalik dan dia terus memerintahkan formasi. Di udara, sosok dewa yang jatuh itu acuh tak acuh di bawah serangan umum Xiao Yan dan Rancang. Di tangan kosong, hanya kekuatan daging dengan cepat mengimbangi kekuatan Xiao Yan dan Rancang. Xiao Yan dan Rancang sama-sama menggigit gigi mereka. Semua kekuatan mereka mengalir, tetapi mereka masih tidak bisa mengguncang banyak dewa yang jatuh. Kekuatan itu secara bertahap diimbangi, dan kemudian tubuh dewa yang jatuh melihatnya sedikit, langsung meninju dada Xiao Yan, dan semburan darah memuntahkan. Saya melihat sosok Xiao Yan melesat ke belakang, tetapi di udara itu berubah menjadi gelembung, dewa yang jatuh mengecam avatar Xiao Yan, dan satu pukulan langsung memberi avatar Xiao Yan untuk dihancurkan. Keganasan kekuatannya tak terbayangkan. Tubuh Xiao Yan sudah dengan keras mundur pada saat ini, Rancang menggertakkan giginya dan mundur, tetapi dewa yang jatuh itu merespon dengan sangat cepat. Mendengus. Rancang mendengus, dan sosoknya yang terbalik tiba-tiba berubah menjadi rokok berasap.
Lengannya diblokir di dadanya. Jika tidak, aku takut dia harus mematahkan tulang rusuk Rancang langsung dengan satu pukulan. Sampai Baizang, Rancang menstabilkan tubuhnya, wajahnya sangat jelek, dan rasa sakit parah dari lengannya memberitahunya bahwa lengannya patah. Hati Rancang berombak, tapi dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Ye Feiyu segera terbang untuk membantu perawatan Rancang. Begitu Rancang mengertakkan giginya, dia tahu bahwa itu bukan saatnya untuk perawatan. Untungnya, hanya satu lengan yang patah dan yang lain bisa terus berjuang. Saudaraku Rancang, monster ini terlalu kuat, bahkan kamu telah mematahkannya, kamu tidak dapat menariknya. Ye Feiyu berkata, jika monster ini bahkan tidak bisa berurusan dengan Rancang, dia akan mendiskon lengan Ran-Ran yang terkenal dengan satu pukulan. Tidak pada level sama sekali. Tidak, adik lelaki itu masih bertarung dan tidak bisa ditarik. Rancang menggigit giginya dan berkata bahwa pada saat ini ada tanda biru di lehernya, dan Ye Feiyu menjadi sangat bermartabat di atas wajahnya. Saudara Rancang benar-benar tidak mampu. Yang mulia akhirnya menanam segel Anda, jika segel itu rusak. Mata Ye Feiyu merah, air mata berputar, dan Rancang buru-buru berhenti. Monster ini tidak memiliki sumber, tetapi tubuh fisiknya sebanding dengan dewa yang bertarung. Jika kita tidak membuka segel, kita semua harus mati di sini. Rancang tampak bermartabat, itu hanya putaran. Rancang merasa kesenjangan antara keduanya tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Tetapi jika kamu memecahkan segel, kamu akan mati, Brother Rancang. Sang Ratu berkata bahwa dalam keadaan apapun kamu tidak boleh membuka segel itu. Ye Feiyu cemas, Rancang tidak dapat mendengarkan sama sekali, dan jika itu tertunda lagi akan ada lebih banyak korban di sini. Tidak bisa mengendalikan banyak. Rancang berteriak keras, segel glaukoma di lehernya menjadi lebih dan lebih intens. Melihat segel itu akan rusak oleh Rancang, Ye Feiyu tiba-tiba sedikit di belakang leher Rancang. Rancang tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Tidak, sebagai adik perempuan, aku tidak bisa melihat kakakku mati. Ye Feiyu membantu Rancang yang tak sadarkan diri ke bawah. Untungnya, Yang Mulia meninggalkan tangan, jika tidak, Bruder Rancang benar-benar memecahkan segel, maka itu akan berbahaya, Ye Feiyu berkata dengan berat. Dan di tengah langit, hanya Xiaoyan yang tersisa menghadap dewa yang jatuh. Tian Xuan Li Xuan Zhen. Xiaoyan menghela nafas dengan keras, tim yang tak kenal takut sudah siap, sumber keabadian dituangkan ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, yang baru saja mengambil Lingyun Xuantian dan, telah berkurang dari waktu ke waktu, pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi mengambil satu dan menelannya langsung. Xiao Shao, jangan, menelan yang terus-menerus akan memiliki efek samping yang kuat. Lang Tian berkata dengan cemas ketika dia melihat ini, tetapi Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu. Terlebih lagi, Xiaoyan bahkan lebih jernih. Kekuatan bayangan di depannya tidak ada di tingkat. Dari sudut pandang tertentu, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat memerangi Tuhan. Untungnya, tidak ada sumber gas. Jika itu adalah gas aktif, aku takut semua orang akan musnah. Xiaoyan mengambil Lingyun Xuantian dan lagi, efek samping lebih cepat dari yang diharapkan, mulut Xiaoyan dipenuhi dengan darah, Lingyun Xuantian dan dikombinasikan dengan restu Tian Li Li Xuan Zhen, kekuatan Xiaoyan telah melejit lagi. Hari-hari awal Six Stars. Telapak tangannya bergetar. Penguasa kembang api kuno yang dibuat oleh Ding Yue melesat keluar secara langsung. Lautan api menyebar, tetapi lautan api yang menyebar dan terbuka dikembalikan ke tubuh Xiaoyan lagi dalam sekejap, tetapi tidak dalam dantian, tetapi memenuhi setiap inci kulit Xiaoyan, dan penguasa kuno Dewa Kembang Api di tangannya. Nyala api itu melekat pada tubuh Xiaoyan, dan cahaya Jin Cancan pecah. Tubuh Xiaoyan sedikit stagnan, dan tubuhnya mengalir. Pada saat ini, Xiaoyan juga mengoperasikan tubuh guntur Dewa Kuno secara ekstrim, karena tubuh fisik benar-benar menanggung beban berintensitas besar, secara paksa meningkatkan kekuatan, memiliki persyaratan tinggi pada daging. Jika tidak hati-hati, dapat meledak kapan saja. Xiaoyan meludahkan darah, dan pada saat ini, guntur merah ditambahkan keleiman yang mengalir melalui tubuhnya. Xiaoyan menerapkan tubuh fisik hingga batasnya, dan pada saat ini, tubuh Dewa Lei kuno akhirnya berhasil menerobos. Sudah habis. Taiko Senlei dipromosikan ke level kedua, Thunder Body sejati.
Aliran guntur merah itu menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa ada energi yang tak berujung dan melonjak, tetapi Xiao Yan tidak bersemangat karena dia tahu situasi saat ini, dan dia mungkin menghadap tubuh sejauh ini. Yang paling kuat, luasnya seberapa kuat dia tidak bisa diguncang sekarang. Pada titik ini, Xiao Yan mengungkap misteri 8 mandul di belakangnya, membawa beban besar dan membatasi serangan Xiao Yan sampai batas tertentu. Hah! Boom! Saat penguasa berat Bahuang Xuan terurai dari Xiao Yan, dia menabrak langsung ke tanah dengan suara keras, dan tanah di bawahnya langsung menabrak lubang besar, seperti batu besar yang dilemparkan ke air danau yang tenang. Di antara mereka, mengaduk 1000 lapisan gelombang air. Setiap inci tanah retak, dan debu beterbangan. Mata Geng Ping menyipit, dan suaranya sedikit serak sekaligus, orang ini, telah membawa barang-barang berat dalam pertempuran. Pada saat ini di udara, kekuatan Xiao Yan berlari ke ekstrim, setelah menghilangkan misteri biadab, ringannya tubuh membuat darah Xiao Yan melonjak. Hah! Tubuh Xiao Yan menghilang di situ, dan kecepatan membuat semua orang merasa hanya bunga di depan mereka. Tentara penembak gempa 5 tembakan. Ketika Xiao Yan muncul, dia sudah di depan dewa yang jatuh, dan di mata biru dewa yang jatuh, tidak ada gelombang, memancarkan ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Tubuh Xiao Yan pertama kali menggunakan tubuh untuk melakukan serangan pertama. Dalam keadaan ini, kekuatan fisik Xiao Yan diberikan secara ekstrim, dan sebagian besar dampaknya disebabkan oleh api dan guntur yang melekat pada tubuh. Mans mengimbangi. Dewa yang jatuh itu dibanting oleh Xiao Yan, dan tubuhnya surut. Jika dia adalah orang biasa, dia akan kehilangan keseimbangannya. Pada saat ini, Dewa Kembang Api kuno Xiao Yan adalah pukulan mematikan setelah kehilangan keseimbangannya. Namun, dewa yang jatuh tidak kehilangan keseimbangannya. Sosoknya mundur. Menghadapi kaki mematikan Xiao Yan, dewa yang jatuh itu sebenarnya ditemukan dengan satu tangan, dan langsung menempatkan Xiao Yan di udara. Penguasa kuno Dewa Kembang Api itu diblokir, dan telapak tangannya dikepal seperti penjepit besi. Wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Sekarang dia memiliki kekuatan Six Stars, pukulan ini sudah menjadi kartu hall terkuatnya. Namun, kekuatan Six Desires hanya 3/10. Itu adalah pertunjukan yang sempurna sehingga tiba-tiba dihentikan. Xiao Yan dengan putus asa ingin menarik diri, tetapi menemukan bahwa tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengambil kembali Dewa Kembang Api kuno dari tangannya. Sialan! Xiao Yan mengutuk dengan suara rendah, pada saat ini, 2 klik tiba-tiba dilakukan di atas kaki kuno Dewa Kembang Api. Segera, retakan menyebar dengan cepat, murid-murid Xiao Yan menyusut, ini dilemparkan oleh Zhen Jin, meskipun konsentrasinya tidak tinggi, kekerasannya sangat menakutkan, dihancurkan oleh bayangan di depannya. Yang paling menakutkan adalah dia hanya melakukannya dengan satu telapak tangan. Mendengus. Penguasa kuno Dewa Kembang Api itu langsung runtuh, Xiao Yan ketakutan, dan sosoknya juga mundur ke belakang, namun, begitu dewa yang jatuh itu melangkah, dia bergegas keluar langsung, dan salah satu dari mereka menangkap pakaian Xiao Yan. Kolar, pukulan meninju wajah Xiao Yan. Pada saat ini, perisai Zenjin Xiao Yan muncul dari tangannya, menghalangi wajahnya. Kekuatan sengit dewa yang jatuh itu meledak langsung pada perisai Zenjin, tetapi pertahanan perisai itu sangat menakjubkan, gambar Xiao Yan didukung oleh ratusan kaki, tetapi dewa yang jatuh tidak membiarkannya pergi. Namun, Xiao Yan juga sangat cepat. Boom, boom, boom. Angin tinju dewa yang jatuh hancur. Setiap pukulan tidak memiliki gerakan yang indah. Itu adalah pukulan yang sangat sederhana, tetapi masing-masing pukulannya dengan mudah membunuh seorang pejuang bintang 4. Kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat. Setiap pukulan dewa jatuh telah diledakkan pada perisai Zenjin. Bahkan Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa pertahanan perisai Jinzen ini akan sangat menakjubkan sehingga ia telah menahan dewa jatuh. Sebuah retakan muncul setelah 10 pukulan. Ketika anggota tim yang tak kenal takut melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka bergegas keluar, dan orang pertama yang tidak tahan emosinya melolong, dan tubuh kokoh itu menggedor gunung dewa hitam ke arah dewa yang jatuh. Datang! Xiao Yanxin berkata dengan buruk, jika dewa yang jatuh telah mengalihkan pandangannya ke kerumunan, aku takut tidak ada yang bisa memiliki kekuatan pari. Xia Zhenghui telah mencoba kekuatan jiwa, dan menemukan bahwa belatung ini tidak memiliki jiwa sama sekali,
dan kekuatan jiwa secara alami kurang dari sedikit. Peran. Sama seperti Xiao Yan khawatir, Xiao Zhan melambaikan gunung dewa hitam menghancurkan kepalanya di depan dewa yang jatuh. Tuhan yang jatuh tampak acuh tak acuh dan berperilaku seperti menghancurkan dewa kembang api Xiao Yan. Gunung dewa hitam yang menghancurkan pertempuran melolong. Namun, tepat sebelum Hei Sensan menyentuh dewa yang jatuh, aku tidak tahu kekuatan apa yang hebat, tubuh dewa yang jatuh itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan tiba-tiba dia sangat rusak, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan langsung menembak. Boom! Tanah itu langsung hancur menjadi lubang besar, dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya diratakan ke tanah secara instan. Semua orang skeptis, mungkinkah, apakah metode pembentukan Genping efektif? Ini, formasiku hanya bisa menjebaknya, tetapi tidak ada serangan seperti itu. Genping menatap tatapan Xiao Yan dan berkata dengan senyum pahit. Bukan Genping. Jadi di mana kekuatan kuat ini yang dapat secara langsung membombardir Tuhan yang... Segera, mata semua orang terfokus pada pertempuran di langit, dan pertempuran itu adalah pandangan tertegun, tidak sepenuhnya jelas apa yang terjadi, dan ketika mereka melihat mata kerumunan, mereka buru-buru menjelaskan. Ini bukan aku belum memukulnya, dia jatuh sendiri, 100% menyentuh porselen. Xiao Zhan merentangkan tangannya dan terlihat tidak bersalah. Ketika Xiao Zhan berbicara, suara teredam terdengar di lubang raksasa, yaitu, untuk melihat debu terbang di bawah, dan dalam debu, bayangan gelap keluar, menunjuk Xiao Zhan. Kecepatan cepat membuat Xiao Yan gugup. Hati-hati, Xiao Xiao. Xiao Yan bergegas keluar, dan tubuhnya juga dilarikan oleh rekan-rekannya. Xiao Yan tahu bahwa jika Xiao Yan diserang oleh dewa yang jatuh, ia akan mati. Namun, kecepatan dewa yang jatuh sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, dia di depan Xiao Xiao, dan Xiao Yan terlalu cepat, sudah terlambat. Semua orang dalam hati yang ketat, dengan tergesa-gesa menjalankan deretan Tian Li Xuan, dan mentransfer semua sumber energi abadi ke Xiao Zhan. Kekuatan Xiao Zhan dengan cepat naik dari peri bintang 1 ke puncak peri bintang 2. Ini sudah menjadi batas tapi, kekuatan semacam ini seperti seekor semut di depan dewa yang jatuh itu, hanya perlu gerakan jari kelingking untuk dengan mudah membunuh Xiao Xiao. Dikatakan bahwa berkali-kali, Xiao Zhan langsung mengambil gunung dewa hitam, dan menuangkan semua energi abadi ke gunung dewa hitam. Tiba-tiba, gunung dewa hitam memperluas lingkaran besar. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Xiao Xiao telah diwarisi oleh Raja Montenegro, Xiao Xiao baru saja dipromosikan menjadi Douxian. Warisan yang diterima hanya 1,5 menit. Xiao Fan hari ini dapat mengerahkan kekuatan Heishan Ya. Kekuatan dewa yang jatuh sepenuhnya pada tingkat yang berbeda dari perang yang melolong, lolong tidak bisa menghentikan serangan dewa yang jatuh, setidaknya semua orang berpikir begitu. Brother Genping, belumkah formasi sudah diatur? Xiao Yan menghela nafas dengan cemas, Genping berkeringat di mana-mana, dan melihat lebih dari selusin benang emas saat ini. Kedua belas misteri itu mengantuk. Kai, Genping berteriak, melihat 12 garis misterius lewat dengan cepat, diikat langsung ke dewa yang merosot terbang dengan kecepatan tinggi tanpa penyimpangan. Boom! Kedua belas keping sutra hitam ini runtuh dengan lurus, tetapi tidak rusak. Para dewa yang jatuh diikat erat dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia kurang dari 10 kaki jauhnya dari Xiao Zhan. Pada saat ini, mata Xiao Zhan memerah, dan dia melihat gunung dewa hitam dan terus mengenai dewa jatuh yang terikat oleh metode formasi. Genping tidak berhenti, dan dia tidak berpikir bahwa benda-benda hitam dan seperti gunung di tangan Xiao Zhan dapat memecahkan 12 misteri dengan menghancurkan dewa-dewa yang jatuh. Aku membeli ini dengan banyak uang. Dikatakan bahwa bahkan para dewa yang bertarung pun bisa terperangkap, dan monster semacam itu tentu saja alami, kata Genping dengan percaya diri. Boom! Xiao Zhan membanting gunung dewa hitam dan menghancurkannya, tapi itu masih di udara, pipi dewa yang jatuh cacat, dan bentuk tubuh belakangnya stagnan, seolah-olah itu membawa kekuatan besar, dan 12 misteri berdengung dan mendengung retel. Sampai tubuh para dewa jatuh terdistorsi, ketika pertempuran para dewa hitam benar-benar jatuh pada para dewa yang jatuh, 12 misteri yang mengikatnya hingga mati hancur. Kemudian, di bawah pengawasan ketat semua orang, dewa yang jatuh itu langsung terbanting ke tanah oleh gunung dewa hitam Xiao Xiao, dan lubang di tanah lebih besar.
Semua orang tampak curiga pada saat ini, termasuk Xiao Yan, yang melihat adegan ini dengan bingung. Xiao Yan dan Rancang tidak bisa menyelesaikannya dengan upaya terbaik mereka. Serangan Xiao Zhan sangat efektif. Menekannya, teriak Xiao Yan, Xiao sepertinya mengerti, dan gunung dewa hitam di tangannya memiliki efek yang luar biasa pada dewa yang jatuh. Xiao Zhan mengangguk, mengitari gunung dewa hitam, dewa yang jatuh, untuk menekannya. Di bawah gunung dewa hitam dalam pertempuran melolong, dewa yang jatuh itu benar-benar tidak dapat menggerakkan setengah kawat, dan ditekan di bawah gunung dewa hitam, menampakkan kepalanya keluar. Pada saat ini, bakat perlahan lega, pada saat yang sama, Xiao Yan meludahkan darah, wajahnya pucat, dan penggunaan Ling Yun Suantian dan yang terus-menerus masih menyebabkan tubuh Xiao Yan menanggung beban yang besar. Setelah tiba, cedera Xiao Yan juga terekspos. King Muer dan Zhen Ni buru-buru mendukung Xiao Yan dan jatuh ke tanah. Setelah Xiao Yan minum beberapa pil, dia bermeditasi di tempat untuk memulihkan cederanya. Pada saat ini, Ye Feiyu juga merawat Rancang, dan sidik jarinya berubah, bahkan dengan energi lembut mengalir ke tubuh Xiao Yan, ia dengan cepat memperbaiki cedera Xiao Yan. Mungkin, aku bisa membantu juga. Pada saat ini, Sui Zuer juga muncul ke samping, dan ketika mereka melihat Sui Zuer, semua orang meledak. Aku ingat, aku pernah melihatmu, menunggu aku untuk memikirkan. Petik 2. Xiao Zhan sangat bersemangat, dia tidak menyadari bahwa wajah cantik Qian Ning tidak terlihat benar, dan mendukung Xiao Zhan tidak memperhatikan, itu sengit di Xiao Zhan. Dengan tamparan keras di pinggangnya, Xiao Zhan yang menyakitkan akan berteriak, Qian Ning menghirup mulutnya dengan Xiao Di, lalu memandang Xiao Zhan sambil tersenyum, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu memikirkannya? Melihat senyum lembut Qian Ning, mulut Xiao Zhan menjadi bulat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan terburu-buru, takut untuk berbicara lagi. Bukankah ini Nona Sui Zuer di lelang Hongmeng? Ye Feiyu berkata, Sui Zuer secara alami mengenali Xiao Yan. Itu sedikit kesan ketika beberapa foto terakhir lelang Hongmeng dilelang, dan kemudian pada yang pertama di hutan yang gelap, Tong Tianzu menyaksikan pertempuran antara tim yang tak kenal takut dan dewa aliansi pertarungan, tim bintang seperti itu benar-benar mengesankan Sui Zuer. Sui Zuer sedikit mengangguk, orang-orang di timnya sudah lama berantakan, dan sekarang mereka semua tahu kemana harus pergi. Setelah berbicara, Sui Zuer juga misterius dan memancarkan kekuatan lembut, dengan cepat membantu Xiao Yan pulih dari cedera, di bawah kekuatan gabungan Ye Feiyu dan Sui Zuer, setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya. Luka itu jelas bukan masalah besar, tetapi efek samping dari ramuan itu masih sangat kuat. Setidaknya untuk waktu yang singkat, Ling Yun Suantian tidak dapat lagi diambil. Jika tidak, tubuh ini dapat dihancurkan. Xiao Shao, kamu sudah bangun. Ketika Xiao Yan bangun, kerumunan mengelilinginya, begitu juga Geng Ping. Selama koma Xiao Yan, dia hanya melirik ke arah dewa jatuh yang tertimpa gunung dewa hitam, tetapi mereka semua hanya melihatnya dari kejauhan. Geng Ping jelas memahami kekuatan pria itu. Jika dia tiba-tiba memisahkan diri dari gunung dewa hitam, itu akan sial, jadi dia menunggu dengan patuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan berdiri, dia secara alami merasa bahwa cederanya ditolong oleh seseorang, dan dia bahkan sedikit bertinju melawan Ye Feiyu dan Sui Zuer. Terima kasih, saudari, terima kasih, gadis. Setelah Xiao Yan memeluk tinjunya kepada Ye Feiyu dan memandangi Sui Zuer sejenak, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak mengenalnya. Aku tidak tahu siapa gadis itu. Tanya Xiao Yan. Semua orang bertepuk tangan. Penampilan Water Pearl terpesona oleh Hong Mengxing. Aku tidak tahu berapa banyak lelaki. Masalahnya adalah sudut mulut Sui Zuer sedikit ditarik. Pikiran dalam hati saya adalah bahwa Anda telah menyelamatkan saya, dan Anda masih, Tuan kecil, ini adalah tuan rumah lelang Hongmeng, Mutiara Air. Ye Feiyu buru-buru keluar untuk meringankan rasa malu dan memperkenalkan. Oh, saya benar-benar minta maaf, Nona Sui Zuer, terima kasih atas bantuan Anda. Wajah tua Xiao Yan memerah. Ini hanya mengingat siapa Sui Zuer, dan kehilangannya dengan tergesa-gesa. Sui Zuer tersenyum, Mei Mei membungkuk ke bulan sabit, dan kemudian berkata, kali ini kau menyelamatkan hidupku, aku yang harus berterima kasih. Terima kasih tidak perlu, kami hanya ingin menemukan keberuntungan di tempat warisan ini dan melakukan yang terbaik,
tapi sekarang kami belum benar-benar menyelesaikan monster ini, kami tidak bisa gegabah. Xiao Yan tersenyum, dan berkata dengan ringan, tetapi Sui Zuer tahu bahwa jika dia berganti ke tim lain, aku takut dia akan berlari lebih cepat daripada orang lain, yang akan mengambil risiko ini untuk bertarung dengan monster ganas ini. Setelah berbicara, Xiao Yan perlahan berjalan menuju Gunung Dewa Hitam, dan semua orang menyaksikan dewa jatuh yang tertembus oleh Gunung Dewa Hitam, mengungkapkan kepalanya. Ding Yue, apakah Anda punya solusi untuknya? Xiao Yan memandang daging yang begitu kuat sehingga mereka bukan dewa-dewa yang jatuh yang bisa mereka tangani. Jika daging itu harus dihancurkan, itu akan sulit. Segera, Ding Yue keluar dari cincin ruang angkasa, memandang dewa jatuh yang gelap, berjongkok, dan melihat mata biru gelap dewa yang jatuh, tanpa emosi sedikit pun padanya. Itu bahkan tidak bernyawa. Apa-apaan ini? Xiao Yan secara alami merasakannya. Meskipun dia terlihat seperti makhluk hidup, dia tidak memiliki kehidupan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang mati, tetapi kekuatan serangnya sangat mengerikan. Sui Zuer dan timnya hampir sebagian besar dari mereka terbunuh olehnya. Xiao Yan memandangi kepala hitam itu. Aku tidak tahu berapa banyak debu yang ditimbun di atasnya. Dia hanya bisa dengan mudah melihat bahwa ada fitur manusia dan mata biru gelap. Dewa yang jatuh. Ding Yue hanya melirik kepala yang gelap, tampaknya memperhatikan mata biru gelapnya. Dewa yang jatuh. Xiao Yan sedikit bingung, dan kemudian Ding Yue menjelaskan asal-usul dewa yang jatuh itu kepada semua orang, dan semua orang mengerti bahwa setelah kejatuhan dewa yang bertarung, dia dibangkitkan dengan teknologi Ming He kuno. Namun, dia hanya tahu tentang membunuh dan tidak memiliki kesadaran. Apakah karena suara yang jatuh ini kota Tianji dibekukan di sini? Xiao Yan bertanya-tanya, benar-benar bertanya-tanya mengapa kota Tianji yang makmur akan membeku di bagian bawah gurun ini. Xiao Yan mengangkat keraguannya, sementara Ding Yue menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, suara bel perak lembut Sui Zuer terdengar di belakang semua orang. Tidak, alasan kota Tianji beku di sini bukan hanya sesederhana itu, tapi itu terkait erat. Petik 2. Oh, Miss Water Pearl tahu. Semua orang memberi jalan kepada Water Pearl. Saya khawatir Ding Yue tidak memiliki Water Pearl. Lebih jelas lagi pula, Water Pearl hidup di Hongmengsing. Apa yang dilihatnya? Apa yang saya dengar, termasuk tingkat pemahaman tentang tempat warisan, semua orang memandang Sui Zuer dengan tatapan ingin tahu, dan tidak diketahui apakah Sui Zuer tampan atau penasaran, dan banyak mata orang akan menatap. Bahkan Geng Ping mencibir, dan Harako hampir keluar. Menurut legenda, kota Tianji berhasil memulihkan dewa pertempuran pertama, dan dewa pertempuran ini adalah dewa jatuh yang kita temui. Alasan mengapa nama ini bukan karena dia kuat, tetapi penampilannya adalah sang pendiri, tubuh pertama dewa yang bertarung untuk pulih dengan sukses. Kata Sui Zuer, suaranya berangsur-angsur diturunkan, alasan mengapa kota itu beku adalah karena mereka menciptakan besar legiun dewa pertarungan kemudian melancarkan pertempuran yang memberontak, tetapi pada akhirnya dikalahkan, yang menyebabkan kota Tianji membeku selamanya, dan orang-orang kota Tianji tidak akan pernah memasuki reinkarnasi selamanya. Petik 2. Kekuatan apa yang diprovokasi Tianji City? Apakah akan menyebabkan pembunuhan seperti itu? Apakah kekuatan ini begitu kuat sehingga dapat dikelola dengan reinkarnasi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, bertanya, Sui Zuer tiba-tiba menatap Xiao dengan terkejut. Yan melirik, melihat ekspresi serius Xiao Yan, itu tidak seperti dia bercanda dengannya, tapi dia berkata dengan senyum pahit. Kekuatan ini terlalu kuat. Anda akan tahu. Adapun nama, saya tidak ingin mengatakannya untuk saat ini. Ketika Sui Zuer berbicara tentang kekuatan ini, wajahnya berubah sedikit, Xiao Yan mendengar kerutannya bahkan lebih buruk. Menurut pengetahuan Xiao Yan saat ini, Fighting Gods Alliance adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Jika Fighting Gods Alliance, Water Pearl tidak akan terlalu gemuk, jelas kekuatan di mulutnya memiliki kehadiran yang lebih kuat. Yah, mari kita bahas dulu, bagaimana menghadapi dewa yang jatuh ini. Xiao Yan menggosok alisnya dan berkata. Pada saat ini Ding Yue telah mengamati sejak lama, dan setelah berpikir sebentar, dia berkata, teknologi Heihe, yang dapat memulihkan God of Fighting yang jatuh, tidak begitu mudah untuk dipecahkan, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya. Pikiran pertama Ding Yue bukanlah untuk menghancurkannya,
tetapi untuk mempertimbangkan bagaimana mengendalikannya. Jika ada tubuh dewa yang bertarung sebagai preman, maka cara selanjutnya jauh lebih mudah. Apakah itu dikendalikan oleh kekuatan jiwa? Xiao Yan bertanya. Ding Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu bisa dicoba, tetapi sangat sulit untuk mengendalikannya, dan itu tidak akan dilakukan pada 1,5. Meskipun dewa yang jatuh ini tidak memiliki sumber gas, hanya tubuh fisik dewa pertempuran, Douxian baik-baik saja, jika kita bisa mengendalikannya, kita punya kartu hall tambahan. Petik 2. Xiao Yan dan Xia Zhenghui mencobanya dengan kekuatan jiwa. Keduanya berakhir dengan kegagalan. Ding Yue segera mengeluarkan jarum halus dan memasukkannya langsung dari belakang kepalanya. Mata biru gelap dewa jatuh itu benar-benar redup, dan tubuhnya tidak bergerak. Hah! Aku tidak menyangka bahwa sumber kendali intinya juga ada di sini. Karena jauh lebih mudah, kamu dapat mengambil kembali Gunung Black God di Xiao Xiao. Zhenzengku yang lama dapat mengendalikannya untuk sementara waktu, tetapi aku ingin untuk memiliki kendali penuh, saya harus melakukan riset. Setelah Ding Yue berkata, Xiao Xiao dengan hati-hati menjauh dari Gunung Dewa Hitam, dan melihat bahwa dewa yang jatuh itu benar-benar tidak bergerak dan sepertinya kehilangan nyawanya. Bau busuk di tubuhnya sangat tidak menyenangkan. Kamu harus mencucinya, itu terlalu bau. Mata yang bau, jari-jari Qian Ning saat ini, polo air muncul, dan kemudian membasuh dengan keras pada tubuh dewa yang jatuh, tidak sampai beberapa bola polo air aroma berkurang, dan penampilan dewa jatuh akhirnya ditunjukkan kepada semua orang. Pria ini memiliki alis yang jernih, penampilan yang tampan, dan terlihat tampan.